Bayangkan ini, di tengah panasnya jalan Pantura yang padat dan penuh emosi, dua polisi menghentikan sebuah mobil berdebu tanpa alasan jelas. Awalnya hanya cek biasa, tapi berubah jadi adu ego, ancaman, bahkan nyaris baku hantam. Dua aparat merasa berkuasa, satu pria memilih diam dan sabar. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria itu, sampai satu telepon singkat mengubah segalanya. Dalam hitungan menit, keadaan berbalik, wajah-wajah angkuh berubah pucat, dan kebenaran terungkap dengan cara yang tak terduga. Ini bukan sekadar cerita tentang razia jalanan. Ini kisah tentang arogansi, kesabaran, dan kejatuhan yang datang terlalu cepat. Tonton sampai akhir, karena pelajarannya akan menghantam lebih keras dari panas Pantura itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Siang itu, jalan Pantura seperti tidak memberi ampun pada siapapun yang melintas. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membakar aspal hingga berkilau seperti cermin retak. Udara panas bercampur debu membuat napas terasa berat dan dada sesak. Klakson kendaraan besar bersahut-sahutan, menciptakan irama kacau yang memekakan telinga. Truk-truk bermuatan berat melaju perlahan, sementara motor saling menyalip tanpa aturan. Di tengah hiruk-pikuk itu, emosi manusia mudah tersulut, seolah sedikit saja pemicu bisa berubah jadi bencana. Pantura bukan hanya jalur ekonomi, tapi juga jalur ujian kesabaran. Dan hari itu, kesabaran banyak orang sedang berada di titik paling tipis. Di sebuah warung kecil beratap seng di pinggir jalan, dua polisi bernama Rano dan Alex duduk bersandar lesu. Seragam mereka masih rapi, tapi wajahnya lelah dan gerah setelah mengikuti upacara pagi yang panjang dan membosankan. Di tangan mereka, kelapa muda tinggal setengah, esnya mulai mencair tak berdaya melawan panas. Rano menghela napas panjang, matanya menyipit menatap jalan raya. Alex tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kosong dan penuh kejengkelan. Mereka dikenal selalu bersama, kemana satu melangkah, yang lain pasti ikut. Sayangnya, kebersamaan itu sering berujung masalah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu sering merasa berkuasa. Pantura selalu begini, gumam Rano dengan nada sinis, seolah jalanan itu musuh pribadinya. Alex menimpali sambil menyeka keringat, orang-orang di sini harus dikasih pelajaran, biar tertib. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyimpan niat yang tidak sederhana. Tatapan mereka bukan lagi tatapan aparat yang melayani, melainkan pemburu yang mencari celah. Panas, lelah, dan ego bercampur jadi satu, menciptakan suasana berbahaya. Mereka tidak sedang mencari keadilan, mereka sedang mencari pelampiasan. Setiap kendaraan yang lewat kini seperti kandidat masalah. Dan tanpa mereka sadari, pikiran seperti itulah yang sering menjadi awal kehancuran. Dari kejauhan, sebuah mobil Hilux berwarna gurun muncul di antara kepulan debu. Mobil itu melaju stabil, tidak cepat, tidak lambat, seolah pengemudinya paham betul kerasnya karakter Pantura. Debu menempel di bodinya, menandakan perjalanan panjang yang baru saja dilalui. Tidak ada suara knalpot bising, tidak ada manuver mencurigakan. Di balik kemudi, seorang pria mengenakan kemeja berkerah warna krem, wajahnya tenang meski panas menyengat. Ia baru saja menyelesaikan tugas dinas dan hanya ingin melintas tanpa masalah. Namun ketenangan itu justru menarik perhatian yang salah. Tatapan Rano dan Alex mengunci mobil itu sejak awal. Dalam hitungan detik, niat buruk mulai tumbuh. "Lex, lihat itu," ujar Rano sambil menunjuk samar ke arah jalan. Alex mengikuti arah pandangannya, lalu tersenyum tipis yang sulit diartikan. Ada sesuatu di senyum itu, bukan senyum ramah, melainkan senyum orang yang merasa punya kuasa. Mereka berdiri hampir bersamaan, seolah sudah sepakat tanpa kata. Panas yang menyiksa, emosi yang belum reda, dan ego yang menuntut pengakuan kini menyatu. Warung kecil itu menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konflik besar. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan sesederhana berdiri dari kursi akan mengubah banyak hal. Hari itu, di Pantura yang panas dan ramai, sebuah masalah besar baru saja dimulai. Dan semua bermula dari niat yang salah. Rano dan Alex melangkah keluar dari warung dengan gerakan malas namun penuh keyakinan,
seolah jalanan itu milik mereka sepenuhnya. Debu beterbangan saat sebuah truk besar melintas, tapi mata mereka tetap terkunci pada Hilux berwarna gurun yang semakin mendekat. Panas membuat kepala pening, dan emosi yang sejak tadi dipendam kini mencari jalan keluar. Rano berdiri tepat di pinggir aspal, mengangkat tangan dengan gerakan tegas namun syarat niat. Peluit ditiup nyaring, memecah hiruk-pikuk Pantura. Hilux itu melambat, lalu menepi dengan patuh tanpa perlawanan. Tidak ada manuver mencurigakan, tidak ada tanda panik. Namun bagi Rano dan Alex, kepatuhan itu justru terasa seperti tantangan. Pintu mobil terbuka, dan pria berkemeja krem itu turun dengan tenang. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya jernih dan terkendali. Ia menutup pintu mobil perlahan, lalu menatap dua polisi di hadapannya dengan sopan. "Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya dengan nada datar. Alex mendengus kecil, melangkah lebih dekat hingga jarak mereka nyaris tak berjarak. Rano memandang dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencari-cari kesalahan yang tak kasat mata. Situasi mulai terasa tidak seimbang, seperti percakapan yang sejak awal sudah diarahkan ke satu kesimpulan. Pria itu masih berdiri tenang, tapi firasat buruk mulai merayap pelan di dadanya. "Surat-surat kendaraan," kata Rano singkat, tanpa sapaan, tanpa senyum. Pria itu mengangguk dan segera mengambil dompet, menyerahkan SIM dan STNK tanpa ragu. Alex merebutnya dengan gerakan cepat, matanya menyapu setiap detail seolah berharap menemukan celah. Detik demi detik berlalu, dan tak satu pun pelanggaran terlihat. Semua lengkap, semua sah, bahkan nyaris sempurna. Namun alih-alih mengembalikan, Alex justru menatap Rano dan menggeleng pelan, memberi isyarat tak terucap. Keheningan berubah menjadi tekanan, seperti udara yang makin berat untuk dihirup. Pria itu mulai merasa ada yang tidak beres, tapi tetap memilih diam. "Kok pelat luar daerah?" tanya Rano dengan nada menuduh. Pria itu menjawab tenang, menjelaskan bahwa ia hanya melintas untuk urusan pekerjaan. Alex menyela dengan suara meninggi, mempertanyakan tujuan, kecepatan, bahkan waktu perjalanan yang sebenarnya tidak relevan. Setiap jawaban yang keluar selalu disambut tatapan sinis dan komentar tajam. Percakapan itu bukan lagi tanya jawab, melainkan interogasi sepihak. Beberapa pengendara melirik, sebagian memperlambat laju untuk melihat apa yang terjadi. Pria berkemeja krem itu tetap berdiri tegak, meski dadanya mulai terasa sesak. Ia sadar, ketenangan kadang justru memancing emosi orang yang salah. Rano melangkah satu langkah lebih dekat, suaranya kini terdengar lebih keras dari deru kendaraan. "Jangan macem-macem di sini," katanya dengan nada mengancam. Alex berdiri di samping, menyilangkan tangan, wajahnya keras tanpa empati. Panas Pantura, debu jalanan, dan ego yang membara menyatu menciptakan suasana mencekam. Pria itu menelan ludah, menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu, satu kata yang salah bisa memperpanjang masalah. Namun ia juga tahu, diam terus bukan solusi. Di tengah jalan yang ramai itu, konflik mulai berubah arah. Dan apa yang tadinya hanya pemberhentian biasa, kini perlahan menjelma menjadi ujian kesabaran yang berbahaya. Suasana di pinggir jalan itu berubah semakin berat, seolah udara panas Pantura kini membawa tekanan yang tak terlihat. Rano menatap pria berkemeja krem itu dengan mata menyala, bukan lagi sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai seseorang yang merasa harga dirinya diuji. Alex ikut maju setengah langkah, posisinya mengapit dari samping, menciptakan rasa terpojok yang disengaja. Suara kendaraan yang melintas kini terdengar jauh, seperti latar kabur dari konflik yang memusat. Orang-orang mulai berkumpul di kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Wajah pria itu tetap tenang, namun rahangnya mengeras menahan emosi. Ia tahu situasi ini bisa berubah buruk dalam hitungan detik. Dan nalurinya berkata, bahaya sudah sangat dekat. "Kamu kelihatan terlalu tenang," ujar Alex dengan nada mengejek. Kalimat itu disertai senyum tipis yang menusuk, seolah ketenangan adalah sebuah kesalahan. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Alex lurus ke mata. Ia menjawab pelan, tanpa nada menantang, bahwa ia hanya ingin melanjutkan perjalanan.
Namun jawaban sederhana itu justru membuat Rano tersenyum sinis. Orang bermasalah biasanya ngomongnya juga tenang, katanya sambil tertawa pendek. Ucapan itu memancing tawa kecil Alex, tawa yang terdengar kasar dan merendahkan. Pria itu menarik napas panjang, dadanya naik turun perlahan. Kesabaran mulai diuji, tapi ia masih memilih bertahan. Rano tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dada pria itu, dorongan ringan namun penuh makna. Bukan dorongan keras, tapi cukup untuk menunjukkan siapa yang merasa berkuasa. Beberapa warga yang melihat langsung menahan napas. Pria itu melangkah mundur setengah langkah, bukan karena takut, melainkan karena menahan diri. Matanya berubah tajam sesaat, lalu kembali tenang. "Tolong jaga sikap," ucapnya dengan suara rendah tapi tegas. Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat bagi Rano. Wajah Rano memerah, urat di lehernya menegang. Dalam kepalanya, kalimat itu terdengar seperti perlawanan. "Berani kamu?" bentak Rano sambil mengepalkan tangan. Alex refleks maju, tangannya terangkat, siap melayangkan pukulan. Situasi berubah dari panas menjadi nyaris meledak. Pria berkemeja krem itu bergerak cepat, menepis tangan Alex dengan satu gerakan terkontrol. Tidak ada serangan balik, tidak ada niat melukai, hanya tangkisan bersih yang menghentikan pukulan di udara. Alex terhuyung setengah langkah, matanya melebar kaget. Rano terpaku sesaat, tak menyangka pria yang mereka tekan sejak tadi mampu bergerak secepat itu. Kerumunan di sekitar mulai berbisik, suasana makin tegang. Jalan Pantura yang ramai kini menjadi panggung ketegangan yang menyesakkan. Pria itu kembali berdiri tegap, kedua tangannya terbuka, menandakan ia tidak ingin bertarung. "Saya tidak mencari masalah," katanya dengan suara tetap tenang meski napasnya sedikit lebih berat. Rano dan Alex saling pandang, emosi bercampur rasa malu dan marah. Mereka merasa kehilangan kendali di depan umum, dan itu menyulut ego lebih dalam. Rano meludah ke samping, lalu menunjuk wajah pria itu dengan kasar. "Kamu pikir kamu siapa?" tanyanya penuh amarah. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tatapannya kini dingin dan penuh keyakinan. Di momen itulah, tanpa mereka sadari, arah kekuasaan mulai berbalik. Pria berkemeja krem itu menatap layar ponselnya sejenak, lalu mengangkatnya ke telinga dengan gerakan tenang namun penuh keyakinan. Rano dan Alex masih berdiri dengan napas memburu. Emosi mereka belum turun sedikit pun. Di mata mereka, tindakan menelepon itu terlihat seperti gertakan kosong, upaya terakhir orang terpojok. Rano bahkan tertawa sinis, menggelengkan kepala seolah merasa menang. Suara kendaraan terus mengalir di belakang mereka, tapi fokus semua orang kini tertuju pada satu titik. Pria itu berbicara singkat, suaranya rendah dan jelas, tanpa emosi berlebihan. Ia hanya menyebut lokasi dan berkata bahwa ada insiden di lapangan. Setelah itu, ia menutup telepon dan memasukkan ponsel kembali ke sakunya. "Kamu pikir nelpon bisa nyelamatin kamu?" ejek Alex sambil melangkah maju. Rano ikut mendekat, dadanya membusung, merasa kendali sudah kembali ke tangannya. Beberapa warga mulai merekam dari kejauhan, ada yang berbisik cemas, ada pula yang hanya ingin tahu. Pria itu tidak membalas ejekan, hanya berdiri tegak menghadap jalan, seolah menunggu sesuatu. Wajahnya kini serius, bukan marah, tapi tegas dan penuh perhitungan. Panas Pantura masih menyengat, namun suasana justru terasa dingin dan menegangkan. Detik demi detik berlalu dengan sunyi yang menyiksa. Bahkan Rano mulai merasa ada yang tidak beres, meski egonya menolak mengakuinya. Sekitar 15 menit kemudian, suara mesin kendaraan berat terdengar mendekat dari kejauhan. Bukan suara truk biasa, nadanya berbeda, teratur, dan tegas. Beberapa orang menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Dua kendaraan hijau berhenti tak jauh dari lokasi, menimbulkan debu yang langsung menyelimuti jalan. Pintu terbuka hampir bersamaan, dan beberapa pria berseragam turun dengan langkah mantap. Aura mereka berbeda, disiplin dan dingin, membuat suasana langsung berubah. Warga yang menonton spontan mundur beberapa langkah. Rano dan Alex saling pandang, wajah mereka perlahan berubah tegang.
Salah satu pria berseragam itu mendekat ke arah pria berkemeja krem dan langsung memberi hormat dengan sikap sempurna. "Siap, Komandan," ucapnya lantang dan jelas. Kata itu menggema di telinga Rano dan Alex seperti petir di siang bolong. Tubuh mereka mendadak kaku, jantung berdegup keras tak terkendali. Semua ejekan, semua ancaman, seolah runtuh dalam 1 detik. Pria berkemeja krem itu membalas hormat dengan singkat, wajahnya tetap datar. Tidak ada ekspresi menang, tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan orang yang tahu posisinya sejak awal. Rano menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Alex memalingkan wajah, matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Baru saat itulah mereka sadar, orang yang sejak tadi mereka tekan bukanlah warga biasa. Semua potongan kejadian tiba-tiba terasa masuk akal. Dari ketenangan, kecepatan gerak, hingga keberaniannya berdiri sendiri. Jalan Pantura yang tadi menjadi tempat unjuk kuasa kini berubah menjadi saksi bisu kebodohan mereka sendiri. Pria itu menatap Rano dan Alex dengan pandangan dingin namun tetap profesional. "Saya harap ini jadi pelajaran," katanya singkat. Dan di momen itu, mereka tahu, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Rano dan Alex berdiri terpaku saat suasana di sekitar mereka sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi nada tinggi yang penuh ancaman. Yang tersisa hanyalah napas berat dan tatapan kosong, seolah mereka baru terbangun dari mimpi buruk. Beberapa warga yang sejak tadi menonton kini berani mendekat, berbisik satu sama lain dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan lega. Panas Pantura tetap menyengat, tapi bagi Rano dan Alex, keringat yang mengalir bukan lagi karena cuaca. Itu adalah keringat ketakutan. Mereka sadar, setiap kata dan tindakan tadi tidak bisa ditarik kembali. Jalanan yang tadi mereka kuasai kini terasa seperti pengadilan terbuka. Polisi militer bergerak cepat dan terukur, meminta penjelasan singkat di tempat tanpa teriakan atau emosi berlebihan. Nada bicara mereka tenang, namun justru itulah yang membuat Rano dan Alex semakin ciut. Semua dicatat, semua direkam, termasuk keterangan saksi dari warga sekitar. Pria berkemeja krem itu hanya menjawab seperlunya, tidak menambah, tidak mengurangi. Ia tidak menuntut balas, tidak pula mempermalukan. Namun profesionalismenya justru terasa lebih menusuk daripada kemarahan. Rano mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar dan tak lagi terdengar meyakinkan. Alex menunduk, menyadari bahwa sikap arogan mereka kini berubah menjadi bukti yang memberatkan. Beberapa jam kemudian, Rano dan Alex dibawa meninggalkan Pantura. Bukan dengan sirene, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kepala tertunduk dan perasaan hancur. Sepanjang perjalanan menuju kantor pemeriksaan, tidak ada percakapan di antara mereka. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlambat. Bayangan karir, seragam yang dulu mereka banggakan, dan kepercayaan yang mereka sia-siakan berputar di kepala tanpa henti. Mereka teringat bagaimana semuanya bermula dari niat sepele dan ego sesaat. Tidak ada yang menyangka, berhenti dari warung kecil itu akan menjadi titik balik hidup mereka. Dan kini, tidak ada jalan kembali. Proses pemeriksaan berjalan panjang dan menyakitkan. Rekaman warga diputar, saksi dihadirkan, dan kronologi dibedah tanpa belas kasihan. Setiap arogansi, setiap ancaman, setiap sentuhan yang tak seharusnya dilakukan dibuka satu persatu. Rano dan Alex duduk diam, tak lagi berani menatap siapapun. Pembelaan mereka terdengar lemah dibandingkan bukti yang ada. Sidang internal akhirnya digelar, dan putusan dijatuhkan tanpa ragu. Hukuman berat menanti, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai konsekuensi. Seragam yang dulu mereka kenakan dengan bangga kini menjadi pengingat kesalahan terbesar mereka. Sementara itu, pria berkemeja krem kembali melanjutkan perjalanannya. Tidak ada pengawalan berlebihan, tidak ada cerita heroik yang ia sebarkan. Ia kembali menjalankan tugasnya seperti biasa, seolah kejadian di Pantura hanyalah satu ujian kecil dalam hidupnya. Namun bagi Rano dan Alex, kejadian itu akan menjadi bayangan panjang yang sulit dilupakan. Mereka belajar dengan cara paling pahit bahwa kekuasaan tanpa sikap hanya akan membawa kehancuran. Jalan Pantura kembali ramai seperti biasa,
Tapi kisah hari itu tertinggal dalam ingatan banyak orang. Sebuah pelajaran tentang ego, kesabaran, dan kebenaran yang selalu menemukan jalannya sendiri.